Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik 5B subtema 2 untuk membahas materi pelajaran PPKN. Semoga keadaan kalian semuanya di rumah dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga nanti dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Anak-anakku semuanya, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang 1. Membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Oke, sekarang kita bahas tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Setiap manusia harus menerapkan tanggung jawabnya terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Contoh penerapan tanggung jawab: 1. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat. 4. Menjaga nama baik negara. Sekarang kita memasuki pada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik tentunya akan memperoleh sanksi. Contoh kewajiban yang harus kita lakukan: 1. Menghormati orang tua dan menyayangi saudara. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Sekarang kita memasuki pada hak. Setelah kalian melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, kalian akan memperoleh sebuah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Contoh hak yang dapat diperoleh: 1. Tinggal di lingkungan yang bersih. 2. Memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Memperoleh nilai sesuai kriteria penilaian. Anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki pada materi
menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Yang pertama yang kita bahas adalah tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Anak-anakku semuanya, udara bersih merupakan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Tanggung jawab terhadap udara bersih bisa dilakukan dengan 1. Mengurangi asap kendaraan. Asap kendaraan merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab untuk mencegahnya dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Cara yang kedua yaitu bersepeda atau berjalan kaki. Jika kalian ingin mengunjungi tempat yang berjarak tidak jauh, sebaiknya mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan sepeda atau berjalan kaki. Selain mengurangi pencemaran udara, bersepeda atau berjalan kaki juga menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, kita sekarang akan memasuki pada kewajiban menjaga kebersihan udara. Tahukah kalian semuanya bahwasanya udara bersih semakin sulit didapatkan di daerah perkotaan karena asap kendaraan dan polusi menyebabkan udara bersih semakin berkurang. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk 1. Mengurangi penggunaan kendaraan. Masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta. Penggunaan kendaraan umum dapat mengurangi polusi yang mencemari udara. Yang kedua, kita bisa melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon dapat menyegarkan lingkungan dan mengurangi pencemaran udara. Pohon-pohon juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Gas-gas kimia dapat mencemari udara serta merusak lapisan ozon. Udara yang tercampur dengan gas kimia dapat membahayakan paru-paru ketika dihirup. Pembahasan yang ketiga, kita memasuki pada hak memperoleh udara bersih. Anak-anakku semuanya, setelah kalian melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap kebersihan udara di lingkungan sekitar, kalian akan memperoleh hak-hak sebagai berikut. 1. Menikmati lingkungan sehat. 2. Terbebas dari pencemaran lingkungan. 3. Memperoleh udara yang bersih dan sehat. Yang keempat, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Dan yang terpenting, poin yang kelima yaitu terbebas dari penyakit. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar, sehingga nantinya udara yang kita hirup bersih, sehat untuk tubuh kita, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Anak-anakku semuanya, warga di lingkungan tempat tinggal Nina turut menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga. Selain menjaga kebersihan lingkungan,
para warga juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mengikuti musyawarah. Musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Pengambilan keputusan melalui musyawarah dapat dilakukan jika hasilnya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Musyawarah di lingkungan rumah diikuti oleh seluruh warga. Sekarang kita membahas kewajiban dalam musyawarah. 1. Menghargai pendapat orang lain. Sebelum menentukan keputusan, para warga akan berdiskusi terlebih dahulu. Dalam diskusi, setiap warga diberikan hak untuk menyampaikan pendapat atau usul yang mereka miliki. Saat seorang warga sedang berbicara, hendaknya warga lain menghormatinya. Salah satu cara menghargai pendapat orang lain adalah tidak memotong ketika warga lain sedang berpendapat. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Anak-anakku semuanya, setiap warga memiliki pendapat atau usul yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan pendapat bukanlah hal yang buruk, melainkan bentuk keragaman dalam musyawarah yang akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Saat ingin mengungkapkan pendapat atau saran, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Tunggulah sampai pemimpin musyawarah mengizinkan kita untuk berbicara. Selanjutnya, kita memasuki pada tanggung jawab dalam bermusyawarah. 1. Menghargai hasil keputusan musyawarah. Apabila hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita tetap bertanggung jawab menghargainya. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, kita harus menyampaikan kritik dengan santun. Yang kedua, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. 3. Menaati tata tertib musyawarah. Musyawarah memiliki tata tertib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Contoh tata tertib antara lain: pelaksanaan musyawarah berlandaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur, semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama, serta melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jika para peserta bertanggung jawab menaati seluruh tata tertib musyawarah, maka kepentingan bersama dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas hak dalam bermusyawarah. 1. Menyampaikan pendapat atau saran. Setelah warga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab,
warga akan memperoleh hak. Salah satunya adalah hak menyampaikan pendapat. Pendapat sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Anak-anakku semuanya, jika ada warga yang tidak menyetujui hasil keputusan musyawarah, mereka dapat menyampaikan kritik. Saat menyampaikan kritik, harus disertakan alasan tidak menyetujui hasil keputusan tersebut. Yang ketiga, memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Anak-anakku semuanya, setiap peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Pemberian hak yang sama antar peserta mewujudkan Pemberian hak yang sama antar peserta merupakan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Anak-anakku semuanya, demikianlah contoh penerapan kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita dalam bermusyawarah. Semoga kita nantinya bisa melakukan musyawarah di lingkungan kita masing-masing dengan baik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga materi yang diberikan mulai awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.